Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz saya yang terhormat serta teman 10 MIPA 3 yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bab Ayo Bertaubat. Langsung saja kita bahas materinya. Di antara pada pembahasan kami pada kali ini ialah 6 macam, yaitu pengertian, hakikat, syarat-syarat, kedudukan, keutamaan, dan tata cara bertaubat. Pengertian taubat. Secara etimologi, kata taubat berasal dari bahasa Arab yakni taubah. Taba yatubu taubatan, yang berarti rujuk, kembali, atau kembali dari jalan yang jauh ke jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun secara terminologi atau istilah, taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Lalu kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu hakikat taubat. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Taubat mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-Nya, inabah atau kembali kepada Allah, dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Sekadar meninggalkan perbuatan dosa, namun tidak melaksanakan amalan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, itu belum dianggap bertobat. Maka dari itu, marilah kita perbanyak istighfar. Mengucapkan istighfar merupakan wujud perbuatan awal bertobat. Lalu melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari bertaubat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu syarat-syarat taubat. Taubat wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Sebagaimana seorang ulama yang bernama Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan dosa, hukumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Syarat-syarat taubat itu ialah: pertama, meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dilakukan dan berniat tidak akan mengulanginya kembali. Dua, berhenti secara totalitas dalam melakukan dosa yang pernah ia kerjakan. Dan yang ketiga, tidak melakukan perbuatan yang memungkinkan hukumnya dosa atau sepadan dengan dosa yang pernah ia lakukan tersebut. Dan yang terakhir, bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintahnya setelah ia melakukan sholat taubat. Dan masuk ke pembahasan keempat, yaitu kedudukan taubat. Menurut ulama yang bernama Ibnul Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Jadi taubat adalah langkah awal dan langkah akhir seorang hamba. Dan taubat itu wajib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum taflihun. Yang artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian pada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh kaum mukminin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengecualikan seorang pun dari mereka. Jangan melewatkan kesempatan untuk bertaubat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yatub fa ulaika humul dhalimun. Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu orang yang mempersekutukan dan mengingkari Allah,
dan tidak adanya pengakuan yang jujur bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya. Lalu masuk pada pembahasan kelima, yaitu keutamaan taubat. Orang yang benar-benar bahagia adalah yang menjadikan taubat sebagai sahabat dekat dalam perjalanannya menuju Allah dan negeri akhirat. Sedangkan orang yang binasa adalah yang menelantarkan dan mencapakkan taubat di belakang punggungnya. Taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah, sebagaimana difirmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Taubat merupakan penentu nasib kita nanti di akhirat, dan taubat juga merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Segeralah bertobat, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, dosa itu perlu dibakar, entah itu dengan sakitnya rasa penyesalan di dunia, ataukah dengan api neraka di akhirat kelak. Allah akan memberikan imbalan kepada hambanya yang suka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya imbalan dunia dan imbalan akhirat. Menjadi kekasih Allah tidak hanya mendapat ampunan. Seorang yang bertobat akan naik level menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang yang bertobat seakan mereka tak pernah melakukan keburukan apapun. Sungguh Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tiada yang namanya rugi untuk bertobat. Karena dengan tobat kita akan mendapat doa dari para malaikat, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita walaupun dosa itu tidak dapat kita hitung. Dan tidak hanya diampuni, bahkan bilangan dosanya dirubah menjadi pilihan pahala, serta Allah akan berikan imbalan berupa surga. Dan masuk pada pembahasan terakhir, yaitu tata cara bertobat. Pertama, menyesali perbuatan tersebut dan memiliki tekad untuk tidak mengulang kesalahan di masa depan. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan dengan orang yang mungkin telah terkena dampak dari kesalahan tersebut. Tata cara yang kedua ialah salat taubat. Salat taubat dapat dilakukan sebanyak 2, 4 rakaat dan seterusnya. Salatnya seperti salat biasa dan dapat dilakukan di mana saja. Akan tetapi lebih baik dilakukan pada tengah malam setelah salat Isya. Dan yang terakhir ialah hindari dari yang mendekatkan dirimu pada dosa. Dengan terus berzikir, terus ingat dosa, dan terus ingat bahwa setelah kematian akan ada hari di mana perbuatanmu akan dipertanggungjawabkan. Dan ingatlah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami kelompok 3 dalam mempresentasikan bab Ayo Bertobat. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan kalimat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.